Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin serta rekan-rekan mahasiswa yang semoga senantiasa kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada surah An-Nisa ayat yang ke-74 sampai ayat yang ke-76, Allah Subhanahu wa taala menggugah semangat juang kita. Allah Subhanahu wa taala menggugah semangat pembelaan kita terhadap Islam dan kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang kepada diri kita masing-masing. Falyuqatil fi sabilillah, hendaklah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. May yasluh hayatad dunya bil akhirah. Orang-orang yang mau menggadaikan kehidupan dunianya untuk mendapatkan akhirat. Orang-orang yang mau menjual kehidupan dunianya untuk memperoleh kemenangan di akhirat. Wa may yuqatil fi sabilillah, dan kemudian siapa yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut, yuqtal, apakah dia kemudian menemui kesyahidan atau mendapatkan kemenangan, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan balasan yang luar biasa, akan mendapatkan reward yang maha luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala terhadap para pejuang-pejuang kebenaran. Ayat berikutnya menyebutkan tentang bagaimana kemudian semangat juang yang Allah gugah tersebut kita peruntukkan bagi orang-orang mustad'afin, orang-orang yang tertindas di muka bumi. Untuk orang-orang dari kalangan wanita dan laki-laki tua serta anak-anak yang mereka tersiksa di kampung halamannya. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kamu sekalian tak mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, untuk membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas dari kalangan orang-orang tua, dari kalangan wanita, wal wildan, dan juga dari anak-anak yang merupakan banyak menjadi bahagian dari korban konflik di suatu daerah, apalagi konflik yang berkaitan dengan agama. Alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryah alladzi zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Mereka orang-orang tertindas tersebut, mereka orang-orang tua, orang-orang jompo dan anak-anak tersebut memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri yang sungguh sangat zalim penduduknya ini. Waj'al lana min ladunka waliyya, ya Allah, ya Rabb kami, mohon kiranya dikirim kepada kami orang-orang yang mau menjadi wali kami, orang-orang yang mau memperhatikan kami, orang-orang yang peduli dengan ketertindasan kami. Waj'al lana min ladunka nasira, dan juga ya Allah, datangkanlah pertolongan dari sisimu, datangkanlah orang-orang yang mau memperjuangkan nasib kami yang tertindas ini. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Allah kemudian memberikan kepada kita sebuah gambaran tentang resiko perjuangan membela kebenaran, tentang memperjuangkan membela orang-orang yang tertindas itu. Bahwasanya Allah memberikan dua garis jelas kepada kita semua. Orang-orang yang beriman, mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tidak yang beriman, orang-orang kafir, mereka berjuang di jalannya syaitan. Faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Oleh karena itu, maka janganlah kamu gentar untuk melawan para pengikut syaitan itu. Kenapa? Allah memberikan rahasia mereka. Inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sungguh sangat lemah.
Rahasia syaitan yang Allah buka kepada kita semua, rahasia kekuatan iblis dan bala tentaranya, yang mungkin pada suatu saat kelihatan besar kuat, mempunyai segala sesuatu dari atribut dunia untuk mempertahankan kekuasaan mereka, untuk melanggengkan penindasan mereka terhadap kaum muslimin. Tetapi pada hakikatnya Allah memberikan rahasia kepada kita. Inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya, perangkat apapun yang dipunyai oleh pengikut-pengikut syaitan itu sungguh sangat lemah. Ini doktrin, ini keyakinan, ini wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surah An-Nisa untuk menggugah semangat pembelaan kita terhadap kaum muslimin, untuk menggugah semangat juang kita, untuk menggugah rasa solidaritas Islam kita, untuk menggugah semangat ukhuwah persaudaraan kita antara kaum muslimin dengan kaum muslimin lainnya. Bagaimana pada waktu-waktu terakhir ini kita mendapati informasi dari Turkistan Timur. Mungkin asing nama ini ketika kami sampaikan, tetapi ketika disebutkan Uighur, itu akan langsung nancap dalam pikiran kita kaum muslimin yang berada di Cina, salah satu provinsi yang ada di Cina. Pada awalnya kaum muslimin yang masuk hari ini ke negara bahagian dari Cina itu dahulunya adalah wilayah Turkistan, tepatnya Turkistan Timur. Mereka sampai pada hari ini, Muslim Uighur, menamakan dirinya bukan dengan Muslim Xinjiang atau Uighur tersebut, tapi lebih senang disebut dengan Turkistan atau Syarqiyah, Turkistan Timur. Kenapa mereka lebih senang dengan penamaan tersebut? Karena Turkistan Timur itu adalah wilayah yang dicaplok oleh pemerintah komunis Cina, dianeksasi, kemudian mereka jajah tidak hanya secara fisik, tapi juga meliputi penjajahan ideologi, meliputi penjajahan ekonomi, dan hal-hal lain yang kesemuanya itu membuat kita mengurut dada, membuat kita merasa prihatin. Kenapa? Karena kaum muslimin yang berada di Turkistan Timur hari ini masuk wilayah provinsi di negara Cina tersebut. Mereka adalah saudara-saudari kita kaum muslimin. Mereka adalah keturunan orang-orang Turki. Mereka lebih senang disebut sebagai Turkistan dibanding mengaku sebagai bahagian dari etnis Cina. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, apa yang kami sampaikan ini adalah sebuah kenyataan. Sampai tahun 1949 itu penduduk Turkistan Timur lebih dari 90% itu adalah muslim. Tahun 49. Tetapi berangsur beberapa tahun sesudah itu, berangsur operasi cuci otak, operasi pemurtadan yang dilakukan oleh orang-orang komunis Cina, sehingga kemudian jumlah kaum muslimin semakin berkurang. Bahkan dalam beberapa survei terakhir menyebutkan jumlah kaum muslimin sudah tidak lagi sampai angka 50%. Kenapa? Ada proses pemurtadan secara tak langsung yang terjadi. Di samping itu juga ada proses lain, yaitu apa? Laki-laki yang ditahan dari kaum muslimin Turkistan Timur, Uighur Xinjiang itu, pada hari ini ada yang sudah sampai pada angka 3 juta orang di penjara yang ada di Xinjiang. Ini disebut oleh lembaga pemantau hak asasi manusia sebagai penjara terbesar di dunia, kamp konsentrasi, kamp cuci otak. Laki-lakinya hampir 3 juta orang. Berita resmi yang sampai di beberapa media menyebutkan 1 juta. Tetapi informasi dari aktivis Uighur Turkistan Timur yang kami ikuti di media sosial mereka, di jaringan sosial mereka, itu mencapai angka 3 juta orang yang ditahan di kamp pencucian otak. Kenapa disebut kamp pencuci otak? Karena di sana mereka dididik kembali dengan cara ideologi yang dipahami oleh pemerintah Cina pada saat ini. Sementara ayah laki-laki yang ditahan tersebut, yang mereka sudah mempunyai anak, anaknya diambil oleh pemerintah. Kemudian anak tersebut ditempatkan di tempat penampungan dan dipisahkan dari ibunya di rumah, ayahnya ditahan di kamp konsentrasi, anaknya diadopsi oleh pemerintah, ditempatkan di rumah-rumah penampungan, disebut dengan istilah rumah anak-anak yatim. Tetapi kemudian mereka diberikan pendidikan yang jauh dari agama awal, jauh dari ajaran Islam. Mereka
seakan-akan dididik dengan keyakinan baru, dijauhkan dari keyakinan nenek moyang orang tuanya. Sementara ayahnya dalam tahanan, ibunya di rumah, dan anak yang masih dalam usia pendidikan tersebut dicuci otaknya. Dan itu berlangsung cukup lama. Itu diantara bentuk penderitaan yang dialami oleh saudara kita kaum muslimin yang ada di Turkistan Timur, yang itu sudah berlangsung cukup lama. Tetapi pada akhir-akhir ini banyak informasi yang beredar, banyak pernyataan dari lembaga swadaya masyarakat Indonesia, banyak pernyataan sikap yang muncul dari organisasi keislaman di Indonesia yang mengecam tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pemerintah yang mereka berpaham komunis itu. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, hal lain yang juga kita turut prihatin adalah informasi yang kami dapatkan dari akun Twitter Turkistan Tuzba. Orang-orang Turkistan yang terbunuh, mereka menyampaikan apa? Rumah-rumah kaum muslimin saudara kita yang ada di Turkistan Timur, Uighur Xinjiang itu dijadikan sebagai tempat destinasi wisata. Sehingga apa? Ketika datang wisatawan, rumah itu tak boleh dikunci siang dan malam. Wisatawan, kemudian para pemandunya itu dengan leluasa bisa masuk ke rumah kaum muslimin yang ada di Xinjiang tersebut. Dijadikan sebagai rumah destinasi wisata. Boleh masuk kamarnya, boleh ke dapurnya, boleh ke ruangan mana saja, sehingga tak ada marwah sedikit pun yang tersisa lagi dari kaum muslimin yang ada di sana. Ini dijalankan secara sistematis, ini dijalankan secara terbuka. Banyak juga foto yang beredar di media sosial yang barangkali Bapak Ibu Saudara rekan mahasiswa melihatnya, seperti penyiksaan yang dilakukan dengan cara menusuk jari tangan. Ini seorang muslimah ditusuk jari tangannya sementara diletakkan di atas sebuah tempat semacam kursi, yang di sana juga ada besi kuat yang membuat dia tak bisa lari ketika jari-jari kukunya itu ditusuk. Ini laporan dari aktivis kemanusiaan yang ada di Turkistan Timur tersebut. Kemudian kita juga menemukan, atau kami menemukan, bahwasanya dari kalangan lebih 3 juta orang yang berada di kamp konsentrasi itu, ketika mereka meninggal, maka tubuhnya akan dimutilasi dan dihargai dengan dolar. Tidak mereka dikuburkan, tetapi ada bahagian dari tubuh mereka itu yang bisa dimanfaatkan oleh orang yang menahannya dan dihargai dengan dolar. Matanya dihargai dengan dolar, kepalanya, kemudian dada, isi perut, dan berbagai bagian tubuh lain yang dimutilasi dan dijadikan komoditas ekonomi bagi penguasa setempat. Ini sesuatu yang mungkin di luar dugaan kita, sesuatu yang mungkin di luar jangkauan akal sehat kita. Tetapi begitulah kenyataannya. Ada bahagian tempat di dunia ini yang saudara kita kaum muslimin sedang berada dalam penindasan yang luar biasa. Seminimalnya kita berkirim doa kepada mereka supaya diberikan kekuatan dan kesabaran menghadapi kondisi keadaan yang demikian sulit dan pahit. Sebab ketika itu disampaikan ke dunia luar, ada alasan pemerintah setempat, ini adalah urusan domestik pemerintahan kami, sulit ditembus. Kenapa? Banyak program-program ekonomi yang sudah menjadi jerat bagi negara-negara lain yang diberikan oleh pemerintah setempat, sehingga negara lain juga sulit untuk menembus, mengadakan misi-misi diplomatik penyelamatan bagi kaum muslimin yang berada di Turkistan Timur itu. Maka apapun yang bisa kita perbuat, seminimal apapun, haruslah kita menjadi bahagian dari usaha untuk meringankan beban penderitaan kaum muslimin yang berada di Xinjiang, Turkistan Timur Uighur itu. Atau kita doakan mereka, atau melalui kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya itu bisa meringankan beban penderitaan mereka. Ini adalah bentuk dari bagaimana partisipasi kita kaum muslimin yang mendengar, yang mengetahui sampai beritanya terhadap penderitaan yang sedang mereka alami itu. Dan ini adalah bahagian dari ikatan keimanan, dan ini adalah bahagian dari rasa solidaritas keislaman kita yang Allah Subhanahu wa ta'ala tadi gugah kita. Bagaimana kamu tak mau melakukan pembelaan sementara kekuatan syaitan yang sedang membelenggu saudara kita itu adalah kekuatan yang sangat lemah. Kalau pada hari ini kekuatan syaitan tersebut kelihatannya besar, kuat, tak bisa ditembus, maka sesungguhnya kita yang berada dalam posisi lemah.
kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kita yang jauh dari ketaatan kepadanya, sehingga menganggap kekuatan-kekuatan syaitan itu adalah kekuatan yang tak bisa dikalahkan. Dan ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika ketaatan semakin yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, sebutkan itu, maka apapun yang menjadi halangan dan rintangan ketika saudara kita menemui cobaan yang demikian, akan dengan mudah kita melakukan pembelaan kepada mereka. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik. Mudah-mudahan ada partisipasi aktif kita sebagai warga masyarakat muslim dunia dalam meringankan beban penderitaan kaum muslimin Turkistan Timur, Uighur, Xinjiang tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.